Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afdhalus salam salasat. Seutama-utamanya salam 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد يا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. هذا يتصف بقول الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا في آية أخرى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Artinya, dan Ibrahim telah mewasiatkan kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagi kamu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepadanya. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang saya hormati, segenap takmir Masjid Al-Furqan, para sepuh, bini sepuh, atau siapapun yang menyaksikan dan mendengarkan kajian kita pada kesempatan ini. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah. Semoga rasa syukur kita menjadi jalan bagi kita semua untuk mendapatkan tambahan nikmat iman, tambahan nikmat Islam, bahkan mendapatkan tambahan nikmat ihsan, sehingga Allah anugerahkan kepada kita semua dengan rahmat-Nya umur yang panjang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan kita semua keluasan rizki yang halal barakah, yang luas barakah, yang rizki itu menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
begitu pula rasa terima kasih kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan rahmat Allah, dengan barokah salawat dan salam yang kita baca, Allah berikan kita semua rahmatnya, syafaat baginda Rasulullah untuk kemudian kita semua digolongkan sebagai bagian dari umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, digolongkan dari hamba Allah dengan rahmatnya yang selalu istiqomah membasahi bibir kita ini, lisan kita ini dengan ucapan salawat dan salam kepada beliau. Dengan rahmat Allah semoga kita termasuk dari golongan yang melakukan, yang mengamalkan ittiba'u sunnah beliau sedikit demi sedikit, dan semoga kita semua termasuk dari golongan yang telah mendapatkan minuman dari telaga yang telah Allah sampaikan ketika di dunia kepada beliau, yaitu telaga Al-Kautsar, yang bagi siapapun yang meminumnya kelak dia tidak akan pernah merasakan kehausan selama-lamanya. Dan semoga kita termasuk dari golongan yang mendapatkan syafaat di dunia, syafaat di akhirat, syafaatul udma, sehingga kita mendapatkan keselamatan, kesehatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan terakhir kita sudah mengkaji surat Al-Baqarah ayat 132 yang berbunyi wa wassa biha Ibrahim sampai akhir ayat. Saya ingin mengulangi sedikit biar kita nanti nyambung dengan ayat berikutnya, bahwa bagaimanapun ayat ini menunjukkan bagaimana Nabi Ibrahim itu begitu peduli bukan hanya kepada dirinya tapi kepada keturunannya. Bagaimana kemudian Nabi Ibrahim memberikan contoh kepada kita yang selalu mengingatkan atau berwasiat, yang itu pun dilanjutkan oleh keturunannya yang di sini disebut, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Ibrahim berwasiat kepada Nabi Ismail, begitu pula Nabi Ismail terus kepada Nabi Yakub, kepada Nabi Ishak, ya, kepada Nabi Ishak, kemudian Nabi Ishak kepada Nabi Yakub, sehingga itu menjadi tradisi, kebiasaan. Bagaimana seorang hamba yang begitu banyak memberikan kisah-kisah pengabdian, penghambaannya, menunjukkan kecintaannya kepada Allah dan mewariskannya kepada keturunan-keturunannya. Wa hadza yadullu ala annahu hahuna min jumlatil musin. Jadi ayat ini adalah contoh bagi kita semua, contoh secara kalimat agar kita pun juga seperti itu, Pak. Mengingatkan. Tapi mengingatkan pun, mohon maaf, bukan berarti nunggu kita mau meninggal. Nah, ini kalau amal-amalnya bagus, ya kayak mereka ini meninggal tahu kapan. Nah, kita ya semoga kita semua husnul khotimah. Ya, banyak kisah-kisah ini para sepuh. Bagaimana mereka kemudian ketika mau meninggal itu sudah menyiapkan dirinya. Bahkan banyak salafus saleh yang seperti itu, sudah mempersiapkan dirinya. Masya Allah.
Maka kalimat yang dicontohkan ini menjadi contoh bagi kita untuk mengingatkan keturunan kita setiap saat, setiap waktu, untuk kita ini mempersiapkan diri menghadapi apa yang disebut dengan kematian. Jadi ini contohnya. Wa qawluhu, dan firman-Nya, ya baniya innallaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan firman Allah yang berkata, yang berfirman, ya baniya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan kepada kalian satu agama, maka janganlah kalian meninggalkan dunia ini dalam meninggal dunia kecuali kalian semua dalam keadaan tunduk pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai ahsinu fi halil hayah. Atau maknanya apa ini? Tafsirannya apa ini? Ahsinu, perbaguslah kalian. Loh, saya sudah melakukan amal soleh Ustaz, saya sudah melakukan kebajikan, saya sudah banyak berbuat baik. Gak ada Pak batasannya. Perbaiki lagi, tingkatkan lagi. Ahsinu. Kenapa? Karena jangan sampai kita ini lalai. Maknanya apa? Fala tamutunna, mumpung kamu masih hidup, janganlah kalian itu meninggal. Janganlah kalian ini meninggalkan dunia, mati, kecuali kalian dalam keadaan berbuat baik. Allahu Akbar. Saya beberapa hari yang lalu dapat kabar teman saya, teman pondok, namanya Sahri. Ya kalau di pondok rata-rata teman-teman ngajar di pondok, jadi ustadz ngajar. Setiap duhur Pak, setelah ngajar setiap duhur berjamaah bersama santri. Setiap duhur, pas masuk maksud saya ya, habis duhur tidur-tiduran. Teman saya ini almarhum Sahri ini Pak, tidur-tiduran setiap selesai sholat duhur, tidur-tiduran. Nah, yang terakhir ini setelah dia ngajar ngimami sholat duhur santri-santri, tidur-tiduran, ketiduran Pak. Tapi ternyata tidurnya ini setelah dia ngajar santrinya, setelah dia ngimami sholat santri-santrinya, dia tidur bukan tidur sembarang tidur yang seterusnya. Allahu Akbar. Masya Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan diangkat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang meninggal, saya sering sampaikan ini. Ada orang meninggal, di video pernah itu. Orang datang ke masjid sebelum subuh. Sebelum subuh datang, dia buka Al-Quran, dia baca Al-Quran. Ini kejadiannya di Arab Saudi kalau tidak salah videonya ini. Orangnya putih, besar badannya. Dia ngaji Pak. Tapi hari itu beda ngajinya. Bukan ngaji kayak yang sebelum-sebelumnya. Dia datang ke masjid itu untuk berjumpa dengan Allah, untuk memenuhi panggilan Allah. Dia buka Qur'annya, dia buka sebentar, tiba-tiba dia bersandar. Tapi ini sandaran terakhir di kehidupan dunianya. Jamaah memanggil keluarganya, anak-anaknya, semua datang. Datang kemudian memberitahukan itu keadaan ayahnya ini. Nangis anaknya. Masya Allah. Tapi bagi kita Pak, ini contoh yang luar biasa. Wa ahsinu, ay ahsinu fi halil hayat.
perbaguslah pesan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim ini kepada keturunannya. Perbaguslah kalian urusan hidup kalian ini. Tidak ada batasan saya sudah cukup, saya sudah banyak, saya sudah puas. Tidak ada. Dalam segala hal kita ini, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggalkan dunia ini, mati di dunia ini, kecuali dalam keadaan tunduk, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alzimu hada liyarzuqakumullahu alwafat alaihi. Ini poinnya, Pak. Wa alzimu, dan lazimkan, biasakan. Allahu Akbar. Poinnya ini di kalimat biasakan. Ala bisa karena biasa. Orang kalau sering ke masjid, tiba-tiba tidak pernah ke masjid, Pak, bingung. Walaupun kalau di masjid itu beda, Pak, luar saya, beda. Karena temannya kan satu frekuensi semua. Ya, habis sholat ngobrol. Tapi jangan kangen ngobrolnya, Pak, kangen ibadahnya juga, ya. Ngobrolnya itu kan kembangan nih, Pak. Masya Allah. Tapi berangkatnya dari masjid. Kita ketemu teman, kemudian kita silaturahim, kita alzimu, dibiasakanlah. Makanya tidak bisa orang baik di sinetron cuma, Pak, yang bisa itu, yang kayak gitu itu. Singkat, cepat, iya, padat. Tiba-tiba meninggalnya, wes, senyum gitu. Ya sutradaranya yang ngomongi, Pak. Sampean golek meninggal, mesem gitu. Kecuali kalau Indosiar itu, lain ceritanya ya. Arahannya sutradara beda lagi. Tapi kalau kita ini sudah terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan, Masya Allah, sudah nggak ada yang dibikin-bikin. Orang kalau dibikin-bikin jadi orang baik, bosen. Orang kalau dilatih untuk menjadi baik, insya Allah dilatih. Contohnya bulan Ramadan, dilatih puasa, dibiasakan sholat, bisa. Wa alzimu, maka biasakanlah kalian itu, lazimkanlah kalian itu, agar apa? Liyarzuqukumullah, agar Allah memberikan anugerah kepada kalian. Apa yang Allah berikan anugerahnya ini? Al-wafata alaih, ketika dia meninggal dunia. Dalam kitab Nasaihul Ibad pernah saya baca itu, Anas bin Malik bilang begini, untuk menjadi Idul Fitri itu kembali suci gak perlu nunggu hari raya Idul Fitri. Orang yang ketika dia meninggal membawa kalimat la ilaha illallah, orang yang ketika dia meninggal dia membawa dirinya dalam keadaan iman, Islam, Masya Allah, itu anugerah yang indah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Semoga kita semua dikaruniai Allah husnul khatimah, Masya Allah. Semoga kita diberi istiqamah untuk selalu melakukan amalan salihan makbulah, insya Allah. Jadi poinnya apa tadi? Pertama, berwasiat, harus mengingatkan masalah sholat. Ingatkan, Pak. Loh, istri saya sholat, Ustaz. Ingatkan, tidak apa-apa. Anak saya sholat, ingatkan. Istri juga sampaikan, Bu, kalau saya nanti ingatkan, saling mengingatkan. Saya